Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan alami kuasa Tuhan dalam setiap harinya. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan menjadi buku panduan yang mengarahkan seluruh kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu lewat hari ini, di mana kembali kami dihiasi dengan kebenaran firman-Mu. Seluruh kehidupan rohani kami biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat. Bahkan kami semakin mengerti tentang apa yang ada di dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi panduan dalam iman percaya kami, bahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema buku panduan. Terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan, dan kita menerima mandat untuk berkuasa di bumi dari Tuhan, dan itu diberikan secara pribadi. Untuk mewujudkan otoritas yang telah dimandatkan, tentunya Tuhan memberikan aturan-aturannya, dan aturan-aturan yang diberikan Tuhan pada kita bukan untuk menyulitkan, melainkan membuat kita memiliki rasa aman, memiliki jaminan dalam kesejahteraan, memiliki pertolongan, perlindungan, dan banyak lainnya, di mana semuanya itu diberikan untuk kita. Sesungguhnya hal ini dapat berfungsi maksimal dalam hidup kita bila mengikuti panduan petunjuk pemakaian. Jika kita mengikuti petunjuk pemakaian, alat tersebut akan berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuatnya. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan begitu spesial dan begitu rumit, ditenun dengan teliti dan sangat luar biasa. Tercatat dalam Mazmur 139 ayat 13. Kedahsyatan penuh potensi yang terkandung dalam diri kita. Terkadang diri kita sendiri tidak mengetahui, bahkan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan mengirimkan buku panduan untuk kita memahami, di mana di dalamnya memberi penjelasan apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita terima. Semua itu tertera dalam buku panduan, yaitu Alkitab. Alkitab sebagai buku panduan berarti Alkitab adalah sebagai pegangan hidup setiap orang Kristen. Namun sebagian orang Kristen tidak menerapkannya, bahkan ada yang ragu, dan ini menjadi masalah krusial yang dihadapi secara berulang-ulang oleh umat Kristen itu sendiri. Permasalahan krusial ini terjadi di abad-abad pertama adalah munculnya ajaran sesat yang menyimpangkan iman orang Kristen dari Yesus, yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ajaran sesat seperti ini muncul dengan suburnya di abad-abad pertama, bahkan hampir lahir di setiap zaman. Bagaimana dengan kemajuan informasi dan teknologi di zaman yang serba modern? Masihkah adanya penyesatan dan meragukan akan kebenarannya? Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayat kedua mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 26 mengatakan, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Kasih Kristus, penyesatan sekarang dengan begitu masifnya dilakukan melalui dunia maya. Maka kita sebagai orang percaya hendaknya lebih menyatu lagi dengan Yesus agar Kristus terpancar di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyatu dengan Yesus, maka Bapa Surgawi waktu melihat kita yang terlihat dan terpancar dalam hidup kita adalah Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia apa yang akan disampaikan oleh Paulus? Rahasianya adalah Kristus ada di tengah-tengah kita. Itulah yang menjadi pengharapan kita, dan ini dinyatakan dalam buku panduan yaitu Alkitab. Jadi menyatu dengan Tuhan, maka kita akan mengeluarkan buah. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sering saya menyampaikan bahwa Tuhan telah memberi otoritas dalam otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya Tuhan menuntut agar kita dapat melakukannya. Setiap kali Tuhan menuntut sesuatu dari kita, tidak perlu bertanya apakah kita mampu melakukannya atau tidak. Kita tinggal buka buku panduan yaitu Alkitab dan membaca bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu jika kita percaya. Allah pun melihat apapun yang benar-benar kita percayai dan lakukan dengan sungguh-sungguh akan keluar dari diri kita karena Tuhan telah menaruhnya dalam diri kita. Dalam Galatia 3 ayat 22 mengatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi, mewujudkan otoritas yang diberikan Tuhan pada kita akan nyata bekerja atau terjadi bila kita tunduk dan taat terhadap buku panduan, yaitu Alkitab. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menjadi satu pedoman bagi kami Tuhan. Pedoman untuk mengarahkan iman percaya kami, pedoman untuk mengarahkan hidup kami, agar kami terus mengandalkan Engkau, di mana lewat semua ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat semuanya ini. Tolong kami, kuatkan kami, agar kami tetap kokoh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu sebagai panduan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.